kembali lagi di konten Merapi, merajut Ramadan penuh arti. Kali ini saya bersama dengan Kak Nuki akan menemani kalian di konten Merapi kali ini. Mau ada apa nih Kak di konten Merapi kali ini? Di konten Merapi kali ini kita mendatangkan narasumber dari Guru Man 1 Semarang. Di samping menjadi profesi Guru Man 1 Semarang, beliau juga menjabat di Waka Kesiswaan ya Kak. Iya betul. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja sambut beliau Pak Budianto. Mohon perkenalan singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga selalu sehat Kak Nuki sama Kak Urin. Di kesempatan ini diberikan kesempatan yang sangat indah untuk bisa mengisi kegiatan Merapi. Merapi. Agak aneh sedikit ya. Saya mendengar tajuknya sudah, wah ini ada apa dengan Merapi gitu. Ternyata kalau Merapi itu merajut Ramadan penuh arti. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi makna beda. Penuh arti itu maknanya luas banget. Oke, sebelumnya sebagaimana disampaikan, perkenalkan saya Budianto, salah satu guru pengajar di Man 1 Semarang yang kebetulan mengambil mata pelajaran sosiologi. Kemudian diberikan tugas tambahan sebagai waka kesiswaan, di mana awalnya atau sejak awal saya juga mengawali pendidikan di madrasah ini di Man 1 Semarang. Jadi dulu siswawan juga ya Pak? Alumni ya. Jadi saya alumni Man 1 Semarang tahun 96. Yang kebetulan dulunya juga senang kegiatan sama dengan Kak Nuki, Kak Urin. Dulu juga ikut organisasi gitu Pak? Ikut, tetapi cuman saat itu belum ada HP, belum ada podcast gitu ya. Kalau ada rasa senang dengan seseorang itu kirim surat balasannya seminggu, sebulan, jadi sampai lama senangnya gitu. Waduh, ada kontras-kerasnya juga, dan hasil kisah cintanya juga. Wah, sekarang nunggu checklist biru kalau sekarang. Oke, itu mungkin apa lagi yang perlu disampaikan? Mungkin alamatnya. Oh, alamat ya. Alhamdulillah saya terlahir sebagai anak desa yang lahir di Kampung Kakak Pelosok, Sakti Madrasah dulu jalan kaki. Yang beralamat di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, 4 km dari Man 1 Semarang. Jalan itu Pak. Sehingga dulu kalau jalan kaki itu kuat. Masya Allah. Strong banget ya. Pagi-pagi. Itu berangkatnya jam berapa Pak? Dulu kalau berangkat itu sekitar jam 5.30 lah, maksimal jam 6. Banget itu, banget lah ya. Banget. Dan itu ada cerita unik di sana. Kalau berangkat itu dari rumah nggak mandi. Mandinya nanti sekitar, bukan di pulang sekolah. Nanti teman-temannya semua. Tetapi di seputar madrasah, biasanya di Masjid Al-Aqsa itu. Oh jadi yang penting berangkat dulu nanti soal mandi di sekitar. Nah kan jalan kaki. Nanti kalau mandi duluan, nanti saya madrasah tetap wah heboh badannya. Nah maka akhirnya mandinya di dekat madrasah di Masjid Al-Aqsa itu. Sampai di rumah jalan, habis itu istirahat, kemudian mandi. Setelah saya mandi baru ke Rasa wangi gitu ya, ramai-ramai madrasah. Terus seger fresh gitu ya. Itu. Baik, dan untuk riwayat pendidikan sendiri Pak Budi ini pernah mengenyam pendidikan di mana saja Pak Budi tahu? Kalau pendidikan mungkin beda dengan sekarang. Dulu tuh di saat kecil karena saya telat dan badannya kegedean, maka masuk TK itu nggak mau. Oh, jadi langsung SD. Jadi nggak mau tepuk-tepuk sama nyanyi. Langsung SD, ya. Karena justru juga ya. Ya gitu. SD-nya di SD Plumbon 1, kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Suruh, kemudian langsung ke Man 1 Semarang. Saat itu namanya Man Suruh.
Zaman kawak Itu kemudian ada cerita menarik lagi yang mungkin bisa untuk motivasi. Saat selesai dari Mansuro saat itu nggak langsung kuliah kayak sekarang yang langsung ada apa PDSS dan SNMPTN atau apa enggak. Karena saat itu selesai dari Man, karena mohon maaf saya terlahir dari bapak hanya seorang supir, nah maka akhirnya nggak kuliah. Udah stop nggak kuliah dulu gitu. Nggak kuliah dulu, kemudian nggak kuliah, kemudian ikut macam-macam, ikut di apa namanya tukang benerin kursi, kemudian tukang tambah itu di serabutan gitu Mas. Serabutan gitu Ya. boleh bantu ya. Tapi ada keinginan untuk kuliah? Keinginan ada. Sampai saat itu ada kondisi yang mengarahkan, menuntun untuk kembali masuk ke MAN. Kembali masuk ke MAN dulu sebagai staf di tata usaha dan sebagai petugas perpustakaan. Oh, jadi pegawai ya. Jadi kembali lagi ke MAN Ya, gitu ya? kembali lagi ke MAN. Nyamak ibuku lah, sama bikin amplop seperti itu. Itu waktunya sangat pendek, lulus tanggal 2 Juni 96. Kemudian tanggal 2 Desember 96 masuk lagi ke MAN sebagai petugas perpus itu. Jadi satu semester. Iya masih langsung. Kemudian di MAN sekitar 3 tahun sampai 99 sampai lumbuk-lumbuk uang baru bisa mendaftarkan kuliah. Dan kuliahnya pun nggak kampus yang bonafit kayak yang sekarang dipilih sama anak-anak. Sekarang itu saya hanya berpikir saya harus kuliah dimanapun tempatnya. Maka saya pilih kampus yang bisa saya sambil bekerja lagi. Jadi yang penting menuntut ilmunya gitu ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah di Universitas Darul Ulum. Itu oh. Itu saya lihat transportasinya itu gimana Pak? Angkot. Iya, laju naik angkot, kadang gandul, kadang jalan kaki dari terminal pinggir sampai ke rumah. Karena pulang malam nggak ada angkot, adanya ojek. Mau ngojek uangnya nggak cukup, tinggal 500 rupiah. Lalu memilih jurusan di apa Pak? Dan kenapa kok memilih jurusan tersebut? Sebetulnya kalau memilih jurusan sebetulnya nggak sesuai dengan keinginan. Oh, nggak sesuai. Nggak sesuai sebetulnya. Itu hal yang mempelopori nggak sesuainya itu kenapa Pak? Jadi di awalnya saya punya cita-cita menjadi seorang guru fisika saat itu. Oh, guru fisika. Nah, karena di Man 1 Semarang dulunya Mansuro, saya di jurusannya ilmu fisika. IPA gitu Dulu ya. kan jurusannya ilmu agama, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu sosial. Jadi banyak. Iya dulu. Saya pilihnya di ilmu fisika. Maka dulu punya keinginan untuk kuliah di IKIP, sekarang UNES itu di jurusan fisika. Tapi karena kondisi orang tua nggak ada biaya, adiknya banyak, sekolah semuanya, akhirnya mengalah. Akhirnya begitu masuk ke Universitas Darul Ulum atau Undaris dikenalnya, itu banting setir, pilihnya ke jurusan IPS. Nah gitu. Pendidikan IPS itu. Nah kemudian pendidikan sosiologi belum ada juga. Ada, berarti masih satu IPS, jadi IPS saat itu PKN, kemudian IPS terpadu itu kan. Nah pilihnya jurusan IPS PPKN saat itu. Masih gabung gitu Masih ya Pak? gabung. Nah kemudian selesai langsung diminta untuk mengajar di Man Suruh juga, Man Semarang, di mata pelajaran PPKN, kemudian tata negara, kemudian zaman dulu ada PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang pada kepahan itu. Sekarang namanya jadi sejarah ya. Nah, sekarang ada sejarah. Itu kemudian pernah mengajar olahraga juga. Nah, kemudian kenapa ngefit di sosiologi? Saat itu muncul pelajaran sosiologi, belum ada gurunya, saya diminta mengambil pelajaran sosiologi. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang, karena kebetulan saya ada pendidikan sertifikasi guru, saya mengambil sertifikasi gurunya sosiologi di UNES. Nah, akhirnya jadilah sampai sekarang menjadi guru sosiologi. Jadi pendidikannya mengalir gitu aja sampai tiba-tiba udah jadi guru? Iya, mengalir. Dalam artian enggak saya harus jadi sarjana saya enggak, tapi mengalir, mengikuti aja lah. Gak ada alasan khusus target. Iya.
itu. Mutlak gitu ya. Sampai di perjalanan begitu selesai ya itulah sampai sekarang begitu. Oke, jadi udah berapa tahun berarti di Man 1 Semarang? Di Man 1 Semarang berarti berapa ya? Dia sekitar 28 tahun. Lumayan lama banget Ya, ya Pak. sejak jadi staff TKU tadi 28 tahun. Wah, keren banget ini Pak Budi. Terus lalu sebagai wakil kesiswaannya sudah berapa tahun? Sebagai wakil kesiswaan ya mungkin hitungan baru mau setahun ya sejak tahun 2000. Tanpa pelajaran ini kayaknya Pak ya. Tanpa Berarti pelajaran baru ini. ya Pak ya? Baru ya. Hmm. Karena sebetulnya di apa namanya di sarana prasarana sebelumnya. Bisa di sarana prasarana juga agak lama Pak. Di sarana prasarana itu sekitar 6 tahun, mulai 2017 sampai 2023. Jadi wakil kesiswaannya merupakan suatu hal baru bagi Pak Iya, Budi. ya sebenarnya bukan baru juga karena saya di Man 1 Semarang mulai 2003 sudah berkecimpung di bagian kesiswaan sampai 2012. Oh, jadi dipotong sarkas Ya, dan dipotong sarkas dilanjut lagi itu ceritanya. Jadi di kesiswaan 2003 sampai 2012 istirahat sebentar gantian dengan yang lainnya. Kemudian 2016 sampai 17 di OSIN. Di OSIN ya, di OSIN. Kemudian 2017 2023 di sarana prasarana. Lanjut 2003 di kesiswaan. Jadi walaupun baru, tetapi bukan hal baru. Mungkin jabatannya saja yang beda. Iya, jabatannya aja yang baru. Di kesiswaan ini kan Bapak juga menghadapi siswa-siswa yang bermacam aneka ragam kan ya Pak? Gitu ya. Unik gitu kan Pak ya? Itu cara menanggapnya semuanya ada yang kayak beling gitu Pak. Itu menanggapnya gimana sih Pak? Harus dikerasi atau dikadani baik-baik atau gimana sih Pak? Kalau menghadapi anak-anak yang unik, saya selalu berusaha menanggapi mereka dengan enjoy. Dalam artian saat ada anak yang unik itu lebih ke cenderungan pembelingnya. Iya, pembeling. Iya betul. Saat terjadi anak beling itu sebenarnya ada dua kemungkinan menurut saya. Apa? ya? Satu karena dia tidak paham dengan apa yang menjadi peran dia. Tidak sadar diri ya Pak ya? Tidak sadar diri. Yang kedua, memang dia punya sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Mungkin kurang perhatian di bawaannya atau di rumahnya atau apalah atau lingkungannya Faktor keluarga. Jadi itu perlu sikap yang khusus. Tetapi yang jelas kalau dari pandangan saya, anak yang unik, anak yang beling dikerasi itu tidak selesai. Iya malah semakin justru tidak pengen selesai. membela. Kayak bertolak belakang Ya, gitu kan ya Pak? makanya justru menurut saya anak seperti itu perlu didekati. Karena sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Oh, Nah, kalau saya tadi lebih dengan hati. jadi begitu pandangan Pak Budi kepada siswa-siswa yang unik gitu ya. Iya. Pak, ya. Oke, mungkin kan kesiswaan itu sudah memang menjadi bagian yang memang berurusan dengan siswa nih ya. Pak Budi sendiri kayak selama di kesiswaan ini kayaknya itu suka duka menjadi kesiswaan mengurusi anak-anak itu seperti apa? Suka dukanya apa ya? Banyak, tapi kalau saya lebih menilai ke banyak sukanya saja. Jadi dia pilih sukanya apa Iya, yang karena sebetulnya siswa itu butuh bimbingan, butuh perhatian. Maka sebisa mungkin yang harus diberikan adalah kedekatan dengan memberikan kasih sayang. Nah, kedekatan dengan anak ini akan menjawab keunikan dari anak. Maka saya memilih untuk dekat, ngobrol santai, duduk di teras sambil bertanya apa seperti itu. Nah, itu akan lebih menambah hati mereka dan mereka akan bisa bisa menjadi pribadi yang dewasa dengan sendirinya. Jadi kalau udah dekat itu kayak sama kita tuh terbuka kayaknya Pak ya? Jadi nggak ada hal yang disimpan lagi. Akhirnya masalah terurai. Iya, jadi plong gitu kan ya Pak ya? Jadi kalau mau merubah sikap siswa itu tuh harusnya lebih dibimbing, bukan Iya. guru yang merubah tapi siswa itu sendiri. Iya, kita mengarahkan.
Iya. Karena apapun yang dibawa oleh siswa itu sebetulnya adalah perwujudan dari watak mereka. Sementara kalau kita mau pelajari yang namanya watak itu tidak bisa dirubah, tapi hanya bisa diarahkan. Itu watak. Kecuali kalau bahasa beliaunya watak itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diobati. Nek watuk itu bisa diobati itu komik mari. Iya Pak ya. Betul-betul. Komik selesai. Tapi kalau watak itu kita nggak bisa mengarahkan. Jadi udah bawaan dari Iya, nah, ini loh ini yang baik seperti ini. Ini loh yang apa namanya hidup itu harus mengedepankan etika. Ini etikanya seperti ini. Hidup itu adalah kita harus menunjukkan akhlakul karimah. Ini loh akhlak karimah itu seperti ini. Itu juga berpengaruh di lingkungan juga ya Pak ya. Jadi kalau lingkungan kita baik, insya Allah kitanya juga baik ya. Iya, lingkungan itu sangat menentukan. Pergaulan juga. Pergaulan. Ini makanya Pak Guru itu menyediakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak itu untuk berbagi. Iya, pengen saya seperti itu. Tapi terkadang yang menjadi duka saya di kesiswaan, tadi kan suka juga kan? Iya. Yang menjadi dukanya itu banyak anak-anak, bahkan mungkin lebih dari 50%, itu yang saat ketemu saya nganggep saya itu langsung takut gitu loh. Oh, jadi langsung Nah, takut. orangnya kok galak banget kayak menakutkan gitu. Kesannya. Nah, kesannya seperti itu. Dan saya sudah sering menanyai beberapa anak, mereka seperti kesannya pertama itu medeni, galak gitu. Nah, padahal saya nggak seperti itu. Gitu. Pengen saya dekat, biar kita bisa enak ngobrol, saling cerita, sekarang masalah selesai. Jadi memang kesan pertama itu memang bertahannya lama gitu. Iya, bertahannya lama. Ini kan untuk aktivitas di madrasah kan tadi sudah dijelaskan juga Pak Guru membimbing siswa dengan cara apa saja. Sekarang kalau membagi kegiatan juga di rumah sebagai seorang bapak, seorang suami juga itu gimana sih Pak? Sedangkan bapak ini ada sekolah guru dan juga diberi amanah menjadi wakil juga. Pasti itu kan sibuknya ekstra kan Pak? Ya, jadi ngurusnya nggak cuma anaknya doang, tapi satu sekolah juga anak-anaknya Pak Budi. Kadang juga kerjaan kebawa di rumah juga gitu. Yang jelas itu adalah menjadi bagian dari tugas setiap manusia sebetulnya. Menurut saya di pandangan saya, menurut kacamata saya. Kalau saya nggak pakai kacamata. Ya, itu sudut pandangnya Pak. Sudut pandang saya. Memang itu perlu pensikapan bahwa ada sisi di mana kita harus bekerja, bersosialisasi dengan orang lain, orang banyak, tapi ada sisi di mana kita harus juga berbagi dengan keluarga juga. Nah, karena selalu menjaga keseimbangan itu. Ada kalanya walaupun di rumah ada ada makan, ada apa, ada sedia semuanya. Tapi kadang ada kalanya kita perlu menyisihkan waktu untuk sekedar makan keluarga. Jadi quality time itu perlu Iya, ya sekedar keluarga. jalan-jalan, pakai itu mungkin. Ya beberapa jam lah yang penting kita keluar meninggalkan rumah bareng-bareng bisa guyub bareng. Saya kira itu sangat penting juga. Ya, Mungkin peluangnya untuk terbuka antar keluarga itu di luar lebih berpotensi. Iya. Biasanya kalau di luar kan kita lebih apa ya? refreshing gitu. Lebih fresh kalau di luar. Iya. Kalau di rumah kan kita ngomong-ngomong yang dilihat juga cuma kayak gitu. Apa namanya? Tumpukan Bekas-bekas. di rumah itu tumpukan berkas, tumpukan pakaian yang belum kesentuh setrika, tumpukan cucian, dan itu kan jadi jenuh kan. Iya. Kalau kita lebih raketung ini ya, raketung hanya sekedar kita jalan keluar, kemudian berhenti di antrenya, kita cuma minum segelas susu jahe sama sebungkus nasi kucing, itu sudah menjadi waktu yang luar biasa untuk sebuah keluarga. Iya, ini kebersamaannya. Kebersamaan harus selalu dijaga juga. Agar tidak stres juga akan Iya, kejadian betul. itu. Lalu bagaimana manage waktunya kalau Bapak? Memanage waktu ya terkadang termanage dengan baik, kadang enggak. Cuman alhamdulillah saya dikaruniai anggota keluarga yang cukup memahami dengan aktivitas saya, kesibukan saya. Karena tidak hanya di madrasah, tapi juga di luar, di apa namanya, di organisasi sosial juga saya masih ikut aktif juga. Di masyarakat jadi juga Jadi masih kita harus ya
masih kadang pulang ke rumah sudah malam, nanti masih ada undangan desa, masih ada undangan ke apa mungkin ada apa namanya saat ada acara apa namanya bukan acara ada kejadian apa kita juga harus ikut relawan di relawan. Kalau saya Pak Budi ini produktif ya berarti ya. Begitulah kita memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang diberikan. Selagi masih mampu. Iya, betul. Masih mampu. Jadi lalu Pak Budi ini kayak punya apa tips and trick sendiri nggak sih dalam mengatur waktu gitu, terutama ini kan sudah memasuki bulan Ramadan Iya, ya. bulan Ramadan juga ini kan capek-capeknya, terus habis itu kerja-kerjanya, Aktivitas menahan lapar juga iya, ya. dan menahan lapar lalu dengan aktivitas yang mungkin agak berbeda daripada hari biasa itu Pak Budi kayak punya tips cara tersendiri nggak dalam menjaga agar tetap menghabiskan waktu dengan produktif. Kalau melihat suasana Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa menurut saya. Dan bulan yang memang harus Dimanfaatkan seperti itu. apa namanya harus kita niatkan yang luar biasa, menyiapkan diri kita untuk mengisi semuanya dengan aktivitas yang positif. Nah, jadi kalau masalah produktif, kalau kita menganggap atau apa namanya menilai bahwa puasa itu adalah tempatnya orang lapar dan dahaga, maka kita ya akan menjadi orang yang malas, hanya akan diem tidur itu toh. Iya, nahan lapar dan hausnya saja. Cuman saat kita mau berpikir positif lagi, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan kita di bulan Ramadan. Bagaimana aktivitas ya kita harus selalu produktif. Kita tahu bahwa jam 3 kita sudah harus bangun siap sahur, kemudian ada kesempatan meninggalkan ibadah kita untuk jam di mana di masjid. Kemudian habis itu kita habiskan waktu termasuk ya alhamdulillah karena saya sudah dekat dengan masjid, kita juga diberikan tugas dan kepercayaan oleh takmir masjid untuk memberikan kajian di subuh, kuliah subuh. Jadi akhirnya itu menjadikan kita lebih produktif lagi. Kemudian nanti berangkat ke madrasah, pulang jam 2 juga saya harus ngapa-ngapain dengan anak-anak di rumah, kemudian apalah, bahkan mungkin kayak nggak sempat untuk tidur siang. Dan memang kebetulan saya itu paling tidak senang tidur siang, jadi nggak bisa tidur siang. Jadi sebisa mungkin yang ngapain mau pulang jam berapa ya aspal aktivitas terus iya, aktivitas macam-macam. Kalau saya kebetulan saya produk pecinta otomotif, jadi begitu pulang jam 2 pas puasa itu sampai di rumah ya megangnya mobil tua. Yang kijang ya, punya hobi mobil tua juga ya. Jadi nah diapakan itu nanti tahu maghrib. Kemudian menjelang maghrib juga akan ada kajian menjelang maghrib. Kemudian ikut apa itu kegiatan tarhim Ramadan itu juga. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan alhamdulillah ini puasa sampai ke 5 hari ini ya. Itu kemarin yang 1, 2, 3, 4 alhamdulillah juga buka di rumah. Kalau menyempatkan waktu untuk berbuka di rumah. Buka puasa di rumah baru 2 kali. Yang 2 kali di luar karena ikut kegiatan. Wah, tapi keluarga juga memahami semua. Gitu ya. Di bulan Ramadan ini kan Bapak sebagai wakasiswaan, mungkin ada program-program yang lebih untuk siswa-siswi di madrasah ini. Ada rencana program dari kesiswaan sendiri nggak untuk Ramadan di madrasah ini? Untuk program Ramadan sebetulnya ada banyak program. Cuman karena kondisi di tahun ini Ramadan bertepatan dengan asesmen yang 12, maka akhirnya itu menjadi sedikit terhambat juga. Jadi rencana kemarin kita ada kegiatan tahim, kemudian kegiatan kita juga buka bersama, kemudian yang saya sudah saya angan-angankan sejak awal. Saya mau bikin semacam kajian Ramadan atau dalam bentuk talk show seperti itu dengan menghadirkan tokoh-tokoh, misalnya
misalnya ada sukses story, menghadirkan alumni yang sukses, kebetulan ada alumni kita yang menjadi menjadi polisi, kemudian menjadi anggota pas pampres, kemudian ada alumni kita yang kemarin mau saya hadirkan sudah saya hubungi yang menjadi sekjen Komnas Perlindungan Anak. Nah, sekjen yang saya itu mau saya hadirkan, cuma kebetulan ini paket banget kegiatannya, jadi kita harus mengatur itu. Makanya kita hanya bisa memanfaatkan 3 hari sebelum asesmen sama mungkin 3 hari setelah asesmen. Iya, banyak hal. Mungkin nanti bisa kita lakukan di setelah Ramadan dan Oke, jadi ternyata kesiswaan itu juga mungkin menyeimbangkan kegiatan-kegiatan sendiri ya Pak ya untuk masa Semarang. Mungkin tiap-tiap bidang-bidang para guru itu mungkin juga punya program-program tersendiri gitu ya Pak ya untuk mengisi Ramadan gitu. Semuanya sebenarnya punya program, cuman akhirnya karena banyak yang kita aktifkan kegiatan adalah siswa, maka mau tidak mau kan akan bermuara di kesiswaan situ. Jadi kayak pusatnya di kesiswaan. Iya, kayak misalnya nanti taruhlah sebuah contoh. Sebentar lagi kita akan menghadapi dari ulang tahunnya Mansatu Semarang. Ini sudah mendekati ya. Programnya madrasah sebetulnya, ya kan di kehumasan. Cuman karena kita banyaknya yang lebih banyak adalah siswa, maka mau tidak mungkin juga warga siswaan juga yang terlibat di dalamnya seperti itu. Jadi mungkin yang mendekatinya adalah hukman ya Pak ya. Iya. Itu juga program yang besar juga itu ya Pak ya. Itu program besar. Nah, rutin tahunan dan besar, dan kebetulan mungkin tahun ini mungkin kita akan lebih lagi dari akhir karena kita sudah agak jauh dari pandemi, jadi kita sudah berakhir lebih luas lagi seperti itu. Oke, baik. Kan ini bertanya Bapak tadi kan mau mungkin menghadirkan seminar-seminar gitu Pak, namun terhalang karena persiapan asesmen ini. Mungkin bisa kali mulai dari Bapak untuk memberikan pesan dan pesan untuk anak-anak MAN, mungkin untuk menjalani Ramadan ini atau menjalani ujian-ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan gitu. Oke, ya. Kalau pesan saya untuk anak-anak semuanya, anak-anak Mansatu Semarang di bulan Ramadan ini, kembali ke perintah untuk kita berpuasa. Bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam hal ini di sana dijelaskan bahwa perintah diwajibkan berpuasa ini dalam sebuah tafsir. Di sana dijelaskan bahwa ini adalah tempat untuk mengendalikan diri, memperbaiki diri, menahan hawa nafsu, kemudian yang lebih lebih kalau menurut saya lebih ekstrim lagi itu agar kita bisa memperlihatkan bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang lebih baik dari makhluk hidup yang lain. Ibarat kita ini lebih baik daripada hewan. Nah, maka di puasa Ramadan ini tempat untuk melatih diri bahwa kita harus mampu membuktikan bahwa kita lebih baik dari makhluk yang lainnya. Ibarat kita ini manusia lebih baik dari hewan, dari binatang. Maka ini adalah kesempatan melatih agar sifat-sifat kehewanan yang sering muncul di diri anak muda itu bisa dihindarkan, ya kan? Ya kan? Kan kalau kita kita mau melihat, mau berpikir kan anak sing beju beli sakar PD itu kan bukan sifat manusia itu kan dia mempunyai pikiran. Di bulan ini mari kita semuanya untuk bisa melatih diri untuk menjadi manusia yang lebih baik, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan yang terpenting yang saya ingin semoga anak-anak Mansatu Semarang lebih bisa mengedepankan akhlakul karimah daripada apapun. Akhlakul karimah adalah di atas segala. Karena puncak dari ilmu yang dipelajari di madrasah adalah akhlakul karimah. Ya, kata-kata yang sungguh sangat menginspirasi Kak ya. Semoga sobat-sobat madrasah di luar sana dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Pak Budi kepada kita semua.
Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya juga. Sibuk-sibuknya mau asesmen, ya, masih bisa meluangkan waktu untuk Sharing-sharing bersama kita dan sobat bisa di luar sana. Oke, langsung aja kita tutup sesi Merapi kali ini. Dengan ikuti terus aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya ya. Dan tinggalkan komentar juga untuk konten-konten kreatif selanjutnya. Sekian dari kami. Saksikan terus Merapi, merajut Ramadan penuh arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.